Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pembelajaran dan cara anak belajar dari perilaku orang tua. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Vera Nur Farhiatin. Dan yang kedua ada Ilham Nugraha dan yang terakhir ada Elsa Komalasari. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang cara anak belajar dari perilaku orang tua, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan, atau bantuan yang diberikan peserta didik kepada peserta didik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan juga tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dan juga peserta didik. Intinya, pembelajaran yaitu proses interaksi antara peserta didik dan juga pendidik. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur pembelajaran. Apa saja sih unsur-unsur pembelajaran? Yaitu ada siswa, guru, tujuan, materi, metode, sarana, alat atau evaluasi, dan juga lingkungan. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang tahapan anak belajar. Sebelum kita ke tahapan, kita akan mengulas dulu belajar itu apa. Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan ajar. Belajar tidak hanya ketika kita berada di sekolah saja, karena sejatinya seorang anak itu pertama kali belajar itu di rumah. Untuk menangkap isi dan juga pesan belajar, setiap individu menggunakan 3 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Jadi jelas ya perbedaan antara pembelajaran dan juga belajar. Kalau pembelajaran itu interaksinya, sedangkan belajar itu kegiatannya. Nah, selanjutnya itu cara belajar anak. Nah, cara belajar anak itu sangat berpengaruh terhadap prestasinya. Kenapa dikatakan demikian? Karena apabila dia tidak memiliki cara belajar yang efektif, maka prestasi yang akan dicapai pun akan rendah. Menurut M. Daliono, bahwa belajar tanpa memperhatikan teknik dan juga faktor-faktor seperti fisiologi, psikologis, dan ilmu kesehatan akan sangat berdampak pada hasil belajar yang diperoleh. Karena bisa jadi si anak itu sebenarnya pintar, namun karena cara belajar yang tidak teratur, akhirnya dia akan mengalami kesukaran dalam belajar, yang menyebabkan dia akan mendapatkan tugas yang menumpuk, sehingga mengalami ketinggalan dalam belajar, dan akhirnya anak itu akan malas dalam belajar. Nah, kita langsung ke tahapan anak belajar. Menurut Albert Bandura, dalam proses belajar, seorang siswa itu akan menempuh 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perhatian. Apa sih itu tahapan perhatian? Tahapan perhatian atau disebut juga attentional phase adalah anak memusatkan perhatiannya pada suatu materi yang menonjol atau menarik bagi mereka. Jadi pada tahapan perhatian itu, seorang anak atau seorang siswa itu akan memusatkan perhatiannya pada materi yang menurut mereka itu menarik, kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu ada tahap penyimpanan dalam ingatan atau retentional phase. Semua informasi yang disajikan itu akan ditangkap, selanjutnya setelah ditangkap itu akan diproses dan kemudian akan disimpan dalam memori. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap reproduksi. Informasi dalam bentuk kode atau simbol yang tersimpan dalam memori akan diproduksi atau dimunculkan kembali.
Nantinya semua informasi itu, misalnya nih, ada informasi dalam bentuk kode-kode atau simbolis yang tadinya udah tersimpan dalam suatu memori anak. Nah, akan dimunculkan kembali suatu saat. Sulit atau mudahnya pemunculan memori itu tergantung pada strategi penyimpanan yang digunakan. Semakin baik strategi penyimpanan yang digunakan, maka akan semakin mudah memori yang dimunculkan. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap motivasi atau motivation phase. Motivation phase itu di mana semua informasi yang tersimpan akan diberikan penguatan atas apa yang tercapai. Dalam tahapan terakhir ini, peran orang tua serta guru sangat penting karena orang tua dan juga guru itu dituntut untuk memberikan pujian maupun peringatan atas apa yang telah anak capai selama belajar. Nah, setelah materi tahapan anak belajar, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya Elsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara anak belajar dari perilaku orang tua. Menurut Piaget, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut skemata, yaitu konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek tersebut, yaitu objek yang ada di lingkungannya. Pemahaman terhadap objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sedangkan menurut Dr. Benjamin Spock, anak-anak memang belajar banyak dari pendidikan formal, tetapi mereka juga dididik dengan mengidentifikasi kebiasaan di lingkungannya, terutama orang tuanya. Cara belajar yang seperti ini disebut incidental learning. Jika orang tua ingin agar anak mereka belajar insidental, mereka harus mengupayakan perilaku mereka agar bermanfaat untuk anak, seperti bersikap sopan, kooperatif, saling membantu, dan juga kasih sayang. Paling tidak, mereka harus sesering mungkin menunjukkan kualitas perilaku mereka agar ditiru oleh anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat pola asuh. Menurut Robert Asher, pola asuh orang tua adalah semua interaksi antara orang tua dengan anak-anaknya. Interaksi di sini termasuk sikap, nilai, perhatian dalam mengurus dan melatih perilaku anak. Sifat-sifat pola asuh dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu otoriter, di mana pola asuh yang otoriter memiliki karakteristik komunikasi satu arah dan orang tua yang menentukan segala sesuatu, memaksakan kehendak, memberi aturan ketat, dan lainnya. Yang kedua yaitu pola asuh liberal, memiliki ciri-ciri antara lain orang tua dan anak tidak ada komunikasi, anak diberi kebebasan mutlak, tidak adanya bimbingan dan kontrol dari orang tua, dan tidak adanya aturan yang ketat. Yang ketiga yaitu pola asuh demokratis, adalah pola asuh yang memiliki karakteristik adanya komunikasi dua arah. Orang tua memperhatikan dan memberi kebebasan anak, namun bukan kebebasan mutlak dan bimbingan yang penuh perhatian. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang tua sebagai model pembelajaran anak. Yang pertama, menjadi teladan atau model yang konsisten bagi anak. Orang tua perlu konsisten dalam mengerjakan hal-hal yang disampaikan pada anaknya. Misalnya, apabila orang tua menerapkan disiplin bangun pagi untuk anak, maka orang tua haruslah lebih dulu menunjukkannya, sehingga anak dapat mengamati dan meniru perilaku tersebut. Yang kedua, membangun kedekatan emosional dengan anak. Dalam mengasuh anak, orang tua butuh melakukan kegiatan bersama guna membangun kedekatan emosional dengan baik. Seringkali orang tua dan anak melakukan aktivitas bersama namun sibuk dengan gawai masing-masing. Kejadian seperti ini tentunya tidak akan menghasilkan kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Oleh karena itu, orang tua dihimbau untuk menyediakan waktu berkualitas yang disesuaikan dengan kondisi dan rutinitas masing-masing. Orang tua dapat memilih aktivitas atau kegiatan bersama yang mengembangkan minat, bakat,
bagi anak. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak. Di dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, orang tua juga perlu merencanakan dan mempertimbangkan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemauan anak, serta kemampuan ekonomi keluarga. Orang tua dapat mendiskusikan tentang kondisi anak, baik kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak, dengan guru di sekolah atau tenaga profesional lainnya seperti psikolog atau dokter, sehingga hasil penilaian tentang anak akan lebih objektif. Yang keempat, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab anak. Kedisiplinan menumbuhkan sikap mandiri dan tanggung jawab yang akan membantu mempersiapkan anak memasuki tahap perkembangan anak berikutnya. Beberapa orang tua cenderung mempermudah segala sesuatu untuk anaknya dengan alasan kasihan. Dalam jangka pendek, bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh orang tua tampak menolong sang anak. Tapi, dalam jangka panjang akan membuat anak selalu bergantung dan kurang yakin akan kemampuannya sendiri. Yang kelima, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Aktivitas anak tidak hanya dilakukan di dalam rumah, tetapi juga dilakukan di luar rumah. Untuk itu, model pembelajaran anak juga bukan hanya orang tua, tetapi juga guru di sekolah, tetangga rumah, atau tokoh yang sering ditonton anak. Selain itu, orang tua juga tidak dapat mengawasi anak selama 24 jam full, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui informasi yang akurat dan terpercaya mengenai perkembangan atau permasalahan yang sedang anak alami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.